Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang berbahagia, yang bisa hadir di pertemuan bulan ini, kita mulai dulu pertemuan dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, dalam pertemuan ini kita akan membahas sikap dan perilaku orang tua. Ya, karena yang hadir cuma 2 orang, jadi kita akan langsung berdiskusi aja ya, berdiskusi. Ini ibu nanti bisa menyampaikan 2 hal yang paling membahagiakan dan 1 hal yang paling menyulitkan sebagai orang tua, ya. Tapi ketika yang lain menyampaikan, mohon ya yang tidak berkomentar, jangan ada yang bercerita, jangan mentertawakan ya. Ibu-ibu siapa yang bersedia untuk menyampaikan hal yang membahagiakan, 2 hal yang membahagiakan ketika menjadi dalam pengasuhan ya, sebagai orang tua. Maka ibu dia bisa. Anaknya nggak rewel, terus anaknya soleh dulu. Gimana? Oh gitu. Ibu yang satu lagi yang menyulitkan apa Bu? Yang menyulitkan sebagai orang tua. Anaknya yang soleh dan Kalau solehah. yang paling menyulitkan menurut ibu apa coba? Ayo. Apa ya? Rewel. Yang menyulitkan mungkin susah ketika mau disuruh ya. Ya. Nah, itu. Susah bangun pagi ya. Ya. Nah, itu menyulitkan dia. Suruh mandi Disuruh susah. mandi susah. Suruh sholat susah. Satu aja sih Bu, banyak ya. Oke Bu, tadi Ibu sudah menyebutkan apa yang membahagiakan, 2 hal yang membahagiakan. Pertama tadi anaknya Soleh, solehah. solehah, 2 nurut Orang ketika orang tua. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah bisa menyampaikan kebahagiaan dan sebagai orang tua dan juga kesulitan sebagai orang tua ya. Dari 2 hal yang tadi disampaikan oleh ibu, ini adalah cara yang pertama untuk menjadi orang tua yang baik adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan. Nah, jadi ketika ibu tadi membahagiakan, menurut ibu yang membahagiakan itu apa? Anaknya baik, itu membahagiakan dia. Yang kedua apa? Ketika disuruh sholat, anaknya nurut, itu membahagiakan. Itu adalah hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Karena hal ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Berbagi dan berdiskusi mengenai masalah dalam mengasuh anak agar masalah yang dihadapi lebih ringan. Jadi tadi ibu ngobrol, berdiskusi dengan yang lainnya agar masalah anak-anak di rumah bisa terpecahkan ya, bisa lebih ringan ya, beban tidak menumpuk di kepala ya. Coba nanti dari 2 hal tadi yang silahkan ibu-ibu untuk mempraktekannya di rumah ya. Nanti mempraktekkan di rumah, mengingat hal-hal yang membahagiakan. Nah,
Jadi lebih banyak yang membahagiakannya daripada yang menyulitkan, agar ibu lebih bahagia nanti ketika menghadapi anak-anaknya. Nah, sekarang coba kita akan melakukan permainan, Bu ya. Permainan bernyanyi. Oke? Ibu tahu nggak penyanyian kepala pundak ke kaki? Tahu ya? Ya Bu, ya kita berdiri Bu. Kita berdiri, kita akan melakukan bernyanyi kepala pundak ke kaki. Ya, 1. Ibu mengikuti apa yang saya katakan dan saya lakukan Bu ya. Pokoknya apa yang saya katakan, yang lakukan Ibu ikut. Mulai Bu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Terus? Ya, lupa ya. Sekarang ikuti lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ya Bu, silakan duduk lagi Bu. Tadi ketika kita setelah permainan tadi menyanyi, yang pertama kita itu bernyanyi tanya apa yang terjadi saat permainan, bagaimana perasaan ibu ketika kita tidak sesuai, pegang kepala tapi pegangnya pundak, gimana ibu? Apa? Salah. Nggak sesuai. Kagok. Kagok ya? Oh iya. Nggak sesuai. Kerjakan dengan yang dikatakan. Nah, jadi terima kasih Ibu tadi telah mengikuti permainan saya, dan ternyata kesimpulannya lebih mudah mengikuti dari apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Ya, jadi kan kepala kita mengikutinya pasti kesini, tidak kesini kan, gitu ya. Jadi lebih mudah melakukan apa yang kita lihat daripada kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak kita, ya, anak kita cenderung mencontoh, meniru perbuatan daripada yang perkataan orang tua. Jadi ketika ibu menyampaikan kepada anak dengan perkataan, gitu kan, anak tidak menurut. Tapi ketika ibu menyuruh nyapu, kasih sapunya, barang ibu mencontohkan menyapu misalkan, anak akan meniru, gitu kan. Tapi ketika ibu misalkan, adik sapu, itu tidak susah, gitu kan. Ternyata, hikmahnya, kesimpulan dari permainan tadi adalah kita lebih mudah untuk melihat daripada kita mendengar ya. Nah, cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi ketika ibu berbicara A, maka harus berbicara perbuatannya juga A. Ketika ibu berbicara B, maka perbuatan itu harus B. Jadi sejalan antara perkataan dan perbuatan. Itu ya ibu, bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus antara perilaku dan perbuatan harus sesuai, ya. Antara perkataan dan perbuatan harus sesuai. Jadi ibu-ibu bisa ya nanti di rumah setelah selesai pertemuan ini, ibu menjaga tutur kata dan perilaku. Siap? Siap.
Jadi selalu bertindak sesuai perkataan karena anak akan mencontoh kedua hal tersebut ya. Jadi nanti ibu ketika pulang ke rumah silahkan ibu mempraktekkan bahwa perkataan ibu dan perbuatan ibu harus sesuai. Tidak, karena anak lebih mencontoh apa yang kita lakukan daripada yang kita omongkan itu ya. Oke, ibu sekian. Terima kasih pertemuan ini, semoga menjadi manfaat. Amin. Amin.